Atau Kak Tafanya mungkin pernah gak sih, karena kan pasti punya banyak teman juga nih di dunia beauty influencer, pernah nggak sih dicurhatin atau diceritain tentang mereka tuh lagi nggak percaya diri, terus misalkan problemnya apa sih yang kayak Kak Tafanya notice banget, oh ternyata dia punya masalah gini sampai gini, ada nggak sih? Paling itu sih kayak kembali lagi sih ya, kalau influencer tuh nggak jauh-jauh sama netizen, karena netizen tuh ya, sendiri yang bikin Sumber. kadang down gitu. Iya, jadi kalau teman-teman aku sih biasanya ya itu, jadi kayak dari netizen sendiri sih ke insecureannya itu. Cuman aku suka suka bilang gitu ya, nggak usah di ini, nggak usah digubris, nggak usah dimasukin ke hati, karena itu dia tuh biasanya netizen tuh seneng gitu kalau kita ngelihat ngedown hasil mereka sendiri gitu. Iya, benar banget. Karena mereka bakal, apalagi kalau misalkan si komennya di screenshot gitu ya Kak, di Iya, upload. Wah, mereka seneng nih, iya, benar. kenotis gitu ya. Hasil judge mereka kenotis. Nih ada yang Kak, lagi cerita dari Anissa Azhara, boleh Kak Tafanya baca dong. Kak, gimana nih, aku mau ikut lomba, tetapi aku lumayan minder dari lawan lomba yang aku ikut. Gimana ya Kak solusinya biar aku semangat dan enggak minder lagi? Oke. Mindernya tuh gara-gara ini ya, Lawannya mau lebih. lomba. Oh, lawannya lebih itu ya. Kalau kalau menurut aku sih dijadiin ini ya, kalau misalkan lawan kita tuh lebih expert gitu, kita juga harus banyak-banyak belajar biar bisa Nah, kita nyaingin, bisa kita bener banget. biar kita bisa imbangin nih lawan kita gitu. Jadi motivasi ya Kak. Jadi Iya, benar, ketika teman-teman lihat si lawan kita gitu ya, bahasanya lawan ya, karena ini perlombaan gitu, lawan kita lebih hebat, jangan malah insecure, aduh lawan lebih hebat. Meskipun ada rasa itu sih wajar ya Kak, tapi di balik rasa itu tuh jadiin motivasi. Kalau dia bisa lebih, dia keren, kenapa kita nggak bisa gitu ya. Akhirnya kita harus belajar lebih giat mungkin buat bisa ngedapetin posisi lebih dari dia gitu ya Kak, biar kita iya. nggak insecure lagi. Terus yang paling penting juga tetap confident ya Kak, percaya sama diri sendiri, terus kita yakin sama diri sendiri kalau misalnya kita itu bisa gitu. Karena nggak, kadang gini loh, kayak kita ngeliat nih lawan kita lebih hebat, kita pemikirannya gitu, tapi misalkan ternyata tuh yang juaranya kita, berarti kan emang takdirnya tuh berpihak sama kita, ya enggak sih? Iya. Jadi memang kita harus husnuzon tadi, harus percaya sama diri kita kalau diri kita itu bisa gitu, harus berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Nih jadi banyak nih yang cerita tentang nggak percaya diri. Yang Maya Nadila boleh dong bacain Kak. Pernah banget Kak, gara-gara jerawat meradang banget, Oke. berasa down banget Kak, karena nggak pede gitu Kak, jadi selalu kayak mau menghindar sama orang. Oke. Ya itu aku juga sama sih, nyampe kayak malu. Terkadang aku juga suka kayak bilang ke teman-teman kayak, wajahku parah nggak sih gitu. Terus Iya benar-benar. teman-teman aku tuh untungnya karena positif vibe, jadi enggak kok, biasa aja tuh, wajar gitu. Iya Jadinya iya. Mungkin tadi kan kayak ngeluh itu boleh juga ya Kak, nggak apa-apa untuk boleh, ngeluh, tapi boleh jangan banget. Terlalu jangan berlarut gitu ya. terus-terusan. Iya, jangan berlarut-larut. Malah kita tuh harus keluar ya Kak dari zona itu. Berusaha. Kalau tadi breakout, Kakak breakout nih. Kak siapa Kak Maya breakout. It's okay buat insecure, buat healing sebentar gitu kan, nggak ada di sosial media. Tapi eh, Kakak juga harus ngelakuin sesuatu kayak searching nih, aku harus pakai produk apa nih biar kulit aku sembuh. Jadi harus punya goals juga ya nggak sih, karena Benar. kalau kita ngeluh tuh kita nggak akan sembuh, kita ngeluh sebulan juga nggak akan sembuh kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi memang kita harus usaha juga kayak gitu. Kak, kalau kita udah percaya diri malah dibilang terlalu pede gimana? Pernah nggak Kak? Kita percaya diri nih, aku cantik, tapi orang-orang komen di pede gitu. Pernah nggak Dia sih nggak kayak gitu? apa-apa. Aku sih emang aku suka bilang, emang ya nggak apa, aku cantik gitu. Kalau misalkan dibilang terlalu pede, ya nggak apa-apa, emang cantik gitu, kayak Oke. nggak usah diambil pusing banget gitu Karena ya. nggak salah ya, Iya benar. kita pede dengan hal yang benar, ya nggak sih? Iya, Kita cantik, dibanding emang cantik. sebenarnya Harus kita cantik gimana? kita bilang kita jelek, malah jadi gimana ya, merendah untuk meroket banget gitu. Aduh, bener banget. Merendah. Nih, ada dari Ica Ozora. Boleh Kak Tafanya baca dong.
Kak, gimana sih kalau teman suka ngomongin outfit kita atau apa yang kita lakuin? Kalau aku balik lagi ya, kalau komenannya itu negatif tapi membangun, itu Oke. aku jadiin sebagai motivasi juga ya, dan untuk Iya, iya. introspeksi diri gitu ya. Oh, Benar kayaknya emang banget. iya deh ya, kurang ini, kurang itu. Tapi kalau tiba-tiba, iya kamu norak banget, kayak nggak ada pembangunnya, itu Jangan enggak, didengar. jangan Iya, didengar iya kayak bener gitu. banget teman-teman. Jadi kita harus bisa memilih juga mana nih komenan yang jelek tapi membangun sama yang nggak membangun. Benar banget para kata Fanya. Ketika misalkan orang komen, siapa tahu komennya memang dia lebih bisa dari kita misalkan, lebih paham, lebih ngerti, dia berusaha untuk mengoreksi, tapi mungkin caranya salah ya nggak sih penempatan Iya. kata-katanya mungkin terkesan ngejudge. Tapi di situ ada unsur membangunnya, kita coba introspeksi, benar banget kata-kata Fanya. Kita lihat yang dia omongin benar gak sih gitu, Iya. yang dia omongin sesuai gak sih, karena mungkin banyak juga nih Kak orang-orang yang bangkit dari omongan-omongan netizen gitu kan, karena ya dia bakal buktiin kalau dia misalkan nggak kayak gitu. Dan benar tadi kalau misalnya nggak membangun, lebih baik jangan didengar, karena kayak tadi kan kata-kata yang di gini lo, di gitu lo, itu emang kayak sebuah judge dan gak ada unsur membangunnya ya Kak, dan lebih baik nggak usah didengar mungkin. Atau kata Fanya pernah gak sih ngeblok followers mungkin kayak gitu, tindakan yang paling parah untuk menghadapi netizen gimana Kak selama ini? Iya, aku juga pernah ya ngeblok karena dia tuh selalu nge-hate gitu loh. Jadi setiap aku bikin story, walaupun aku nggak ada gimana-gimana, dia tetap ini kayak, ah, ini udah orang nggak suka sama aku. Dia kayak, Oke. iya dia mungkin emang nggak tahu kenapa lah ya. Mungkin dia kayak punya masalah dalam hidupnya kali ya. Jadi mencurahkan ke aku gitu. Jadi aku udah langsung blok aja gitu. Atau nggak kadang kalau misalkan Oke. aku gemes nih, kadang aku juga bales. Tapi aku balesnya kayak misalkan, ini Meja. so cantik misalkan, so Ya, ya. cantik. Kadang Iya, iya, digituin. iya, benar-benar. Benar, karena mereka juga mungkin kita nggak bisa tahu ya kondisi dia kenapa kayak gitu. Benar banget kalau misalnya emang kalau orang udah nggak suka tuh yang kita lakuin baik aja kadang tetap Iya, kelihatan jelek benar. gitu ya. Jadi benar banget, daripada ngerusak mental kita gitu ya, ngerusak semangat kita, ngematahin Fanya lakuin, tadi yang kata Farah blok aja gitu ya, biar menjauh aja deh dari orang-orang yang kayak gitu mungkin ya. Jadi berusaha buat berdamai dan bikin kondisinya membaik gini. Ini ada pertanyaan yang beda banget kata Fanya. Kak, gimana ya? Aku pengen mengeluh, aku terlalu percaya diri. Gimana ya? Duh, bagus. Pengen Kita mengeluh jadiin karena, duta. Kita iya, jadiin duta percaya diri aja kali ya. Nggak pernah mengeluh karena soalnya ya. terlalu percaya diri jadi ngeluh gitu ya. Iya, sampai bingung apa yang harus aku keluhin ya gitu. Iya, Bagus, tapi berarti selalu bersyukur gak sih dengan segala kondisi, terlalu segala self love keadaan? ya berarti ya, Iya, self love self love banget. banget, bener-bener. Gak ada yang dikeluhin gitu kan selama hidup. Rekomendasi Ya, skincare buat bumil sedental, siapa tahu kamu tahu, Nadva Skin juga itu aman banget buat bumil. Sekali lagi, buat bumil aman banget. Jadi buat teman-teman nih barangkali gitu ya yang sebulan ke depan mau lagi program hamil, bingung nanti ya, skincare-nya apa, langsung aja cek di Nadva Skin. iya benar. Nih buat teman-teman, mana ibu hamil pada join dong, pada undang dulu ibu hamil. Kita kasih announce lagi biar nggak ada yang bertanya lagi ya. Konad Skin aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, cocok pokoknya untuk semua kalangan. Kalau kemarin udah pakai produk Nadva Skin, terus teman-teman aku banyak yang bilangin, ya pakai produk dokter, entah ketergantungan loh. Gimana ya jawabnya mereka yang bilang kayak gitu, Kak? Teman-teman Sebenarnya tuh skincare tuh juga kan harus ada rekomendasi dari dokter juga ya. Semua benar, skincare benar-benar. pasti ada dari dokter juga. Dan kalau aku sejauh ini aku pakai Nadva Skin, aku terkadang nih ya kalau misalkan aku lagi mager skincarean juga aku ada nggak pakai skincare gitu ya. Terkadang lagi pengen healing juga gitu wajahnya kan, nggak mau Iya ya. selalu yang tiap hari skincare. Dan alhamdulillah nggak gimana-gimana guys, wajah aku nggak yang langsung jadi breakout gitu. Iya Menurut ya. aku aman banget sih produknya Nadva Iya ya. Skin. Dan ini nih poinnya nih, Nadva Skin produk dokter, nanti ketergantungan. Pertama,
Narfasin bukan produk dokter ya teman-teman. Jadi karena Narfasin bisa didapetin di mana aja. Sekarang Iya, di benar. store tuh banyak juga Kak. Di store-store mungkin di kota-kota teman-teman ada toko-toko skincare, makeup itu Narfasin udah bisa dibeli. Berarti kan bisa dibeli kapan Iya, aja terus nggak perlu resep dokter. benar. Jadi itu bukan produk dokter karena bisa didapetin di mana aja gitu ya Kak. Terus yang kedua, ketergantungan ini banget nih Kak yang harus dipahami juga. Sebenarnya menurut aku sih kata ketergantungan tuh jangan terlalu dijadiin sebuah eh, poin penting karena sebenarnya kulit antara kulit yang dirawat dan kulit yang gak dirawat tuh akan hasilnya beda gitu Kak. Jadi bukan ketergantungan lagi, bahkan mungkin udah menjadi sebuah keharusan. Kayak Iya. sekarang kita tanam 2 pohon. Yang satu dikasih pupuk, yang satu disiram rajin, yang satu tuh nggak dipakai apa-apain. Teman-teman tuh bakal lihat hasilnya, mereka tumbuh tapi dengan kondisi yang beda mungkin. Yang satu pohonnya lebat, indah, banyak buahnya. Tapi yang satu mungkin nggak ada buahnya. Itu ya Kak yang harus dinotis. Jadi nggak ada kata ketergantungan. Mungkin sekarang teman-teman fokusnya adalah itu sebuah keharusan gitu. Wajah yang dirawat dan nggak dirawat itu beda hasilnya kayak gitu. Tuh, bener banget nih. Pokoknya Kak, kalau ngikutin Iya, kemauan orang benar. lain tuh nggak ada Iya, habisnya. benar. Jadi kalau selagi emang cocok dan nggak ini gimana-gimana ya lanjutin aja nggak sih? Ya Iya, kan? bener banget. Terutama tadi dia pakai skincare, terus dihujat temennya, di pakai skincare ini gini-gini. Kan kita pakai cocok, kita beli juga pakai uang kita. Terus salahnya tuh di mana gitu ya? Masalahnya di mana? Jadi teman-teman jangan terlalu mendengarkan omongan orang kayak gitu. Kalau teman-teman cocok, lanjutin. Apalagi teman-teman pakai uang sendiri nabung, aduh udah effort nabung ya Kak, dihujat udah pakai gitu kan. Itu malah nanti bikin teman-teman down juga. Lebih baik percaya aja sama diri sendiri kayak gitu. Bener banget. Jadi kan kalian juga bisa beli di Shopee, di Zalora, itu udah termasuk kayak bisa terjual bebas ya. Jadi nggak yang Iya, ketergantungan dokter juga gitu. benar. Nggak harus bayar resep gitu ya, ketemu dokter dapat Iya. kayak obat gitu, enggak. Jadi bisa dibeli di mana kayak gitu teman-teman. Disesuaiin sama kondisi kulit kalian. Kondisinya sebelum kita mengudahi, ada lagi nggak nih teman-teman yang pengen bertanya? Dari tadi nonton doang nih, nahan-nahan banget. Misalkan pengen nanya, aduh nggak akan kebaca nih pertanyaannya misalkan ya. Atau Ini sekarang malu lagi kali? sepi nih. Ini lagi sepi nih, boleh nih. Atau kita invite aja nggak sih salah satu yang join di live ini? Boleh banget. Ada yang Teman-teman Adva Squad, ada mau yang mau join? join? Sebelum kita udahan, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh banget komen di bawah. Karena nanti kita nggak tahu nih kapan live lagi. Semoga ada kesempatan buat ketemu lagi ya Kak, buat ngobrol lagi sama Kak Tafanya. Nah, ini boleh Kak, ada pertanyaan dari Arsy. Apa tuh? Apa benar Kak, kalau umur belum 17 tahun belum boleh pakai serum? Gimana nih Kak, menurut Kak Tafanya? Kalau aku sih dulu waktu 17 tahun, kalau menurut aku ya, karena serum itu kan zat aktif, jadi pakai yang menurut aku basic skincare aja kayak toner sama sunscreen. Itu penting banget sih kalau umur-umur 17 tahun. Itu yang paling penting adalah sunscreen dan pelembab. Udah itu aja cukup menurut aku buat yang Iya umur benar-benar. 17 Jadi tahun. memang ada tahapannya gitu ya Kak. Jadi misalkan nih teman-teman lagi ada di 17 tahun, sekarang nih yang nanya lagi 17 tahun umurnya. Tapi sekarang lihat nih banyak serum yang lagi hype banget misalkan dengan kandungan-kandungan yang lagi rame. Tapi tetap baik lagi kita di back to basic skincare karena kita tuh punya kondisi yang kayak remaja ya, kayak kulit remaja, punya porsinya juga kayak tadi kata Fanya bilang, yang penting adalah cleansingnya benar banget ya. Facial wash itu wajib. Abis itu tadi moisturizer wajib dan sunscreen. Ini kalau teman-teman nanya. Nanti ketika teman-teman udah naik tahapannya, baru bisa pakai
serum atau night cream, essence, dan Ya, yang lainnya. Karena nanti kalau teman-teman 17 tahun udah pakai serum dengan kandungannya yang tinggi, nanti harus pakai apa lagi nggak sih tahun-tahun kaget. selanjutnya? Benar-benar. Kaget. Kecuali dengan kandungan yang aman. Nah, kalau itu tadi kah hyaluronic acid, yang hyaluronic serum Narvasin itu bisa dipakai umur 17 tahun karena memang kandungannya aman, nggak kandungan yang bahan aktif tadi. Karena hyaluronic sama dengan kandungan yang mampu melembabkan kayak moisturizer gitu. Jadi kalau teman-teman nggak pakai moisturizer sebagai pengganti untuk melembabkan, teman-teman bisa pakai serum hyaluronic tadi atau serum yang kandungannya memang melembabkan. Nih Kak mau nanya, tapi pertanyaannya nggak ada gimana konsepnya. Boleh ya yang mau nanya. Nih ini juga nih Kak, gimana nih menurut Kak tanya? Tapi Kak kalau lagi jerawatan boleh gak sih pakai sunscreen? Gimana nih? Duh, kalau sunscreen mah nggak mengenal kondisi kulit ya. Kayaknya menurut aku tuh wajib Ya, banget sunscreen tuh. bener banget. Jadi gini, kalau menurut aku, kalian mau pakai skincare semahal apapun, sebagus apapun kandungannya, kalau nggak pakai sunscreen itu, aduh, udah deh kayaknya nggak akan Fatal. ngaruh ke skincare-nya, bener. Iya bener banget. Karena Nah, sinar matahari tuh jahat banget. Jadi, ya udah bener deh. banget. Nih Kak, ini kayaknya sesuai deh. Tadi kan katanya bilang lagi jerawatan pakai sunscreen atau jangan. Terus di bawahnya ada pertanyaan lagi. Tapi Kak, kalau pakai sunscreen malah nambah meradang jerawatnya. Nah, ini balik lagi. Dilihat ya Kak, ingredient sunscreen yang dipakainya udah sesuai atau belum. Karena sekarang banyak banget nih Kak, sunscreen juga yang ingredientsnya memang dia ada kandungan kayak salicylic acid dan sebagainya yang bisa membantu untuk meredakan si jerawatnya tadi. Jadi memang harus disesuaikan. Kayak Nadifa Clinic, dia juga punya sunscreen, ada untuk sunscreen acne 01, sunscreen acne 02, itu banyak macamnya. Jadi memang harus disesuaikan balik lagi sama kandungannya kayak gitu. Betternya sih dilihat kondisi kulitnya ya Kak, karena jerawat setiap orang juga beda-beda gitu ya Kak. Mungkin Iya. kalau 1-2 masih oke, kalau 1-2 pakai sunscreen boleh, tapi kalau radang banget menurut aku itu harus dikonsultasiin lagi sih ya. Karena kalau kita kondisinya tuh nggak bisa disamaratakan gitu. Ada satu orang lagi radang terus kita pakai sunscreen aja. Terus kan kita nggak tahu ya kalau nanti pakai sunscreen malah jadi makin radang, panas, gatal dan sebagainya. Itu balik lagi. Mungkin teman-teman bisa konsultasi atau research lebih jauh lagi tergantung sama kondisi kulitnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kulitnya tuh yang bener-bener parah banget jerawatnya, itu menurut aku butuh penanganan yang khusus banget ya. Nah, iya, penanganannya beda ya kayak penanganannya. Gitu karena kan tadi sunscreen sebagai pelindung gitu ya, Iya. perlindungan. Tapi kalau kondisinya jerawatnya parah banget memang perlu pengobatan gitu ya Kak. Jadi perlindungannya mungkin jadi nomor 2. Yang pertama adalah pengobatan dulu kayak gitu. Benar. Jadi teman-teman juga mungkin kalau misalkan selama ini punya jerawat yang parah banget, pakai skincare lama, mungkin bisa dibantu sama treatment kayak laser. Itu bisa lebih maksimal buat ngebantu ngeredainnya gitu. Karena kan kalau treatment cuma sebulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali gitu ya, sedangkan skincare tiap hari. Jadi kalau teman-teman digabungin tuh hasilnya akan lebih baik dan lebih maksimal kayak gitu. Ada lagi nggak nih? Oke, udah cukup lumayan. Aku pengen dengar deh pesan kata Fanya buat teman-teman yang sekarang nonton di rumah, yang lagi menata karirnya tapi lagi insecure, lagi down, gak percaya diri. Apa nggak sih, ada nggak sih tips atau pesan dari kata Fanya? Nih sebelum ke tipsnya nih nyambung nih pertanyaannya, aku mau baca pertanyaan dari Kalulu. Tips dong biar bisa pede dan lancar ngomong depan kamera. Karena aku kalau ngomong kayak berasa berbelit-belit banget, takut orang malah jadi gak ngerti poinnya. Oke, sebelum pesan ini dulu deh Kak, boleh? eh Terbiasain aja, jadi harus sering-sering banget nih di depan kamera. Karena kalau misalkan, duh nggak pede, nanti lagi aja bikin videonya jadi kayak jarang gitu, justru kita nggak akan terbiasa sama cara kita ngomong di kamera. Itu sih menurut aku, biar kita lebih pede tuh terbiasain, jika sering-sering aja lah review-review sesuatu gitu kan. Iya Kayak, benar, karena sebenarnya bisa karena terbiasa ya Kak. bener bener Terus banget. menurut aku juga kita harus udah tahu poin yang disampaikannya gitu. Jadi
nggak melulu menghafal dan baca, tapi kita udah paham poinnya. Jadi ketika Iya. kita ngomong tuh memang to the point, jelas gitu ya, nggak kemana-mana. Karena kan banyak nih yang misalkan review mau bahas A, belok dulu ke Z baru ke A gitu kan, banyak ya. Tapi mungkin kalau untuk pemula menurut aku tadi teman-teman harus to the point ya Kak, jadi kayak langsung A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi langsung to the point, jangan terlalu mengalihkan. Takutnya kalau mengalihkan kita nggak bisa ngontrol guys sih. Apalagi kalau kita masih belajar, tadi masih pemula nih, masih belajar speak up depan umum, terus materi yang kita sampaikan terlalu rumit. Nanti malah kita kayak kebingungan, terus kayak kita kemana-mana, itu bener banget. Jadi menurut aku harus to the point, terutama mungkin kata Fanya juga pasti prepare kan materi dan sebagainya. Iya nih belum di spill, boleh dong kayak kalau kata Fanya mau mereview sesuatu, bikin konten itu tuh spontan aja atau memang dipersiapkan sih kata-kata dan materinya? Ini penting banget juga. Nah, kalau aku sih biasanya kayak aku harus tahu dulu ya produknya tuh kayak gimana gitu. Aku harus research dulu gitu kan. Produk biar nanti produknya tuh kayak gimana, kayak misalkan kalau skincare ini tuh manfaatnya apa, terus bagusnya tuh kayak gimana. Jadi aku biar tahu, nah baru deh aku bisa nyampein ke temen-temen gitu. Iya iya Mempersiapkan berarti kan. kata-katanya tuh research dari kandungan-kandungan si produk itu gitu. Terus kelebihan produknya apa. Baru nanti kalau kata-katanya sih aku spontan gitu. Ya, benar banget. Jadi, iya benar banget, Kak. Jadi kita nulis poin-poin intinya ya. Kayak misalkan satu, bahas tekstur. Yang kedua, kandungan. Yang ketiga, harga mungkin tadi. Nah, tapi kata Fanya tuh di balik poin itu tuh udah mahamin gitu. Kalau si produk A ini tuh, dia teksturnya kayak gini. Jadi nanti bisa lebih detailnya tuh di improve ya kayak sama diri sendiri. Benar. Teman-teman teksturnya tuh kayak gini 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 gini. Terus lanjut ke poin 2 tadi misalkan ingredients. Produk ini tuh ingredientsnya A B C D tuh udah paham ya Kak. Jadi benar yang ditulis adalah atau kita yang notice adalah poin-poin besarnya doang dan selebihnya emang harus improve ya Kak, karena kalau misalnya kita terus-terusan by text juga kayak kurang ini ya kalau misalkan kita speak up depan banyak orang. Iya. Tapi mungkin ngelatihnya bisa pakai live gak sih Kak? Buat banyak ngomong live Instagram gitu. Iya, Bacain terus komen-komen. iya, terus kalau aku sih dulu belajar-belajarnya tuh belajar-belajar nge-review sesuatu padahal nggak ada yang ditanyain gitu sama orang. Jadi aku Oke. sendiri aja gitu. Iya iya iya. Ini juga sempat aku rame banget sih ya di TikTok kayak mana sih orang-orang ada nggak sih yang nggak di endorse tapi nge-review gitu aja misalkan ya nggak sih kayak gitu. Padahal memang basicnya seneng review ya kayak Iya. tadi emang udah dasarnya ya udah mau aja gitu ya sharing sama orang-orang kayak gitu. Jadi itu balik lagi ya Kak, ke diri sendiri kayak tadi mungkin cara orang belajar juga beda-beda ya. Betternya sih tadi mungkin lebih banyak ngelatih diri untuk banyak ngomong juga karena kayak kata Fanya bilang tadi bisa karena terbiasa gitu ya, harus sering latihan kayak gitu. Oke, sepertinya udah tidak ada yang bertanya lagi, kita langsung aja. Aku pengen denger ini pesan dari kata Fanya nih yang udah lama ngonten, udah lama speak up gitu kan di Instastory, udah banyak banget gitu kan pengalamannya. Share dong pesan kata Fanya buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi ngerasa down atau insecure dalam menata karirnya gitu. Nah, kalau pesan dari aku itu adalah kalian harus percaya diri dulu, dan sebelum percaya diri kalian harus cintai diri kalian sendiri dulu. Terus nggak usah peduliin omongan orang, apalagi yang nggak membangun, buang jauh-jauh. Dan apalagi buat teman-teman yang mau mungkin mencoba ke dunia beauty influencer, itu menurut aku benar-benar nggak mudah banget sih ya. Buat jadi beauty influencer tuh susah banget, banyak struggle-nya. Apalagi nih orang-orang yang baru mau memulai, itu kan kita nggak akan bisa langsung jadi expert dalam make up ya. Pasti eyelinernya nggak sama, alisnya nggak sama, itu menurut aku wajar sih. Nah nanti tuh pasti ada aja komen yang negatif ke kita gitu. Tapi balik lagi, komen negatif itu tuh mau kita jadiin sebagai motivasi atau jadi insecure yang berlarut-larut gitu. Dan pesan dari aku yang terakhir adalah tetap konsisten.
kalau bikin konten. Gitu Bener. sih pesan dari aku. Iya, iya, bener banget. Tadi kalau kita udah percaya diri, kita udah mencintai diri sendiri, tapi nggak konsisten, aduh, sayang juga gitu ya, Kak. Benar. Jadi kayak, terus buat apa kita membangun rasa percaya diri kalau misalnya pada akhirnya nggak konsisten, terutama mungkin sekarang punya banyak waktu, kita luangin waktunya, mungkin lebih ke, jadi fokus buat berkaryanya bener-bener ya, Kak, kayak nata jadwal buat update, karena mungkin kata Fanya juga gitu kan, nggak mungkin random kan buat upload sesuatu, pasti punya schedule, jadi memang harus tertata. Dan benar banget teman-teman tadi yang kata Fanya bilang, harus konsisten kayak gitu. Tuh, makasih banyak katanya atas jawabannya. Next live lagi, Kak. Amin. Semoga next bisa ketemu kata Fanya lagi. Mungkin kalau nggak live karena kita sama-sama orang Bandung, ketemu kali ya, Kak, gitu ya. Iya, benar. Semoga next bisa ketemu sama Kata Fanya. Dan Kata Fanya, makasih banyak udah luangin waktunya buat ngobrol sama kita hari ini, sore ini, di live ini. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan, dan makasih banyak atas sharingnya. Semoga juga bisa membantu teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa membangun teman-teman yang lagi tadi ngerasa insecure gitu ya. Kata Fanya, makasih banyak. Sehat selalu Makasih ya. juga. Sukses Thank you. selalu. Semoga bisa ketemu lagi. Bye-bye, Kak. Kita Bye. pamit Ya, ya. ya. Wassalamualaikum Dadah, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Dadah.